menit kelima. Oke, sebelum kita mulai baca, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Yuk, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, malam ini kami mau datang pada firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu dan diri-Mu sendiri boleh menjadi anugerah bagi kami, sehingga setiap kami tidak kekurangan apapun. Kiranya melalui firman-Mu Dikau merawat kami, menjaga setiap kami. Tuhan, dalam menghadapi situasi apapun, Tuhan, kami perlu firman-Mu. Amin. Kita mulai baca yuk di surat Petrus ya. Ini ada di 1 Petrus pasal 5 ayat 10 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 2 ya. Oke, sebelum kita mulai baca, kita seperti biasa ya, kita baca dulu garis besarnya ya, sorry. Di 1 Petrus ya. Kan kita ingat ya, pokok dari kitab Petrus kan bicara, 1 Petrus ya, kan bicara mengenai kehidupan Kristiani ya di bawah pemerintahan Allah. Ya, jadi ada banyak poin di sini ya. Mengenai pendahuluan, keselamatan sempurna Allah, Tritunggal, hasilnya seperti apa. Dan kita lihat proses-prosesnya, mulai kelahiran kembali, penerapan roh itu, penebusan Kristus, dan ketiga kan bicara mengenai pertumbuhan hayat. Dan hasilnya ya, kita sebagai orang Kristen kan dimulai dari lahir kembali, bayi ya perlu bertumbuh ya. Kemudian poin keempat bicara mengenai kehidupan Kristiani bagaimana sih, dan juga penderitaan yang harus dihadapi. Terus kelima, ya kita juga perlu menggembala ya, menggembalakan domba-domba yang ada, juga bicara mengenai pengembalaan penetua dan upahnya ya. Keenam, ya tangan Allah yang kuat dan sasarannya ya. Itu kemarin kita sudah bahas ya harusnya ya. Apa itu maksud tangan Allah yang kuat, merendahkan diri segala macam. Nah, ini yang bakal kita baca yang poin B. Disempurnakan dan dikuatkan oleh Allah, sumber segala kasih karunia. Dan kemudian penutup ya. Oke. Terus kita lanjut ya 2 Petrus ya. 2 Petrus kan bicara mengenai persediaan ilahi sebenarnya intinya ya. Maka di poin 2 itu banyak bicara mengenai persediaan ilahi, poin 3 juga bicara mengenai pemerintahan ilahi. Jadi intinya 2 poin ini ya, kebanyakan. Tapi kita masih baca di pendahuluan ya, cuma 2 ayat pertama aja ya. Pendahuluannya seperti apa sih mengenai iman yang sama, mutunya sama. Oke, kita baca dulu ya, kitab 1 Petrus pasal 5 ayat ke-10. Urutannya sudah dibagi ya di chat ya. Mari kita sama-sama baca poin B. 1, 2, 3. Disempurnakan dan dikuatkan oleh Allah sumber segala kasih karunia. Oke, ayat 10. Dan Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat 11, dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ketujuh, penutup. Kesaksian kasih karunia sejati Allah. Dan perantaraan yang kuanggap sebagai seorang saudara seiman yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasehati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah anugerah yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. B. Salam. 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babel, dan juga dari Markus anakku. 14. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan ciuman kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Amin. Kita lanjut ya di 2 Petrus.
Oke, kita baca pokoknya sama-sama dulu ya. Yuk, sama poin yang satu ya. Sama-sama yuk. Persediaan Persediaan ilahi dan pemerintahan ilahi. ilahi. Satu, pendahuluan Pendahuluan pada pada kaum kaum beriman yang beriman telah yang mendapat telah iman mendapatkan yang sama iman yang berharga. sama berharga. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Oke, pas ya. Pas 6, berapa orang sih? 6 orang ya, 6 ayat ya. Tapi kan ini baru 6 ayat ya, nggak cukup ya. Kita coba sama-sama baca catatan kakinya ya. Ini kan bicara mengenai, kalau kita lihat poin besarnya ya, kan ini kan di poin B ya. Nah, poin besarnya bicara mengenai apa sih? Kan bicara mengenai tangan Allah yang kuat dan sasarannya. Nah, kalau kita baca ayat 9 kan dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara seimanmu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi ini latar belakang adalah, ya, ada iblis yang di belakang layar, seperti singa yang mengaum-ngaum ya. Dan kita akibat karena itu ya kita menderita. Tetapi ayat 10 ada kata, dan Allah sumber segala anugerah. Maksudnya sumber segala anugerah itu apa sih? Yuk kita baca ya catatan kakinya. Satu orang satu kalimat ya, sampai titik aja ya. Kita mulai dari Kak Renda dulu ya. Amin. Segala anugerah atau segala kasih karunia mengacu kepada kekayaan supaya hayat ilahi yang berlimpah dalam banyak aspek yang dilayankan kepada kita kepada kita dalam tahap-tahap pekerjaan ilahi di atas dan dalam diri kita dalam ekonomi Allah. Langkah awal adalah memanggil kita, dan langkah akhir adalah memuliakan kita, seperti yang disebutkan di sini dalam frase yang telah memanggil kamu ke dalam kemuliaannya yang kekal. Di antara kedua langkah itu ada perawatan kasih Allah saat Dia mendisiplinkan kita, dan pekerjaan penyempurnaan, peneguhan, penguatan, dan pengokohannya atas diri kita. Dalam segala tindakan ilahi ini, suplai limpah hayat ilahi, menjadilah kasih karunia yang menyuplai kita dalam berbagai pengalaman. Allah, sumber kasih karunia sedemikian ini akan menyempurnakan, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kaum beriman yang dianiaya sesudah mereka menderita seketika lamanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Di poin penutup. Nah, di sini ada kata, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasehati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah anugerah yang benar-benar dari Allah. Jadi sekali lagi bicara mengenai anugerah ya. Melanjutkan dari sini ya. Nah, kita baca apa sih maksud anugerah yang di sini. Lanjut, Lady ya. Amin. Anugerah mengacu kepada segala kasih karunia yang tercantum dalam ayat 10. Satu kalimat ya, kok? Iya, betul. Rasul menasihati kaum beriman untuk masuk ke dalam kasih karunia ini dan berdiri di dalamnya. Amin. Kitab ini ditujukan pada kaum beriman yang dianiaya untuk memperlihatkan tujuan pemerintahan Allah dalam penderitaan mereka. Agar mereka bisa melewati penderitaan itu, Allah menyuplai mereka dengan segala kasih karunia yang berlipat ganda, berakam, dan sejati, yang mampu membuat mereka mengambil bagian dalam dan untuk penderitaan Kristus, dan yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan mereka dalam Allah Tritunggal, serta membawa mereka ke dalam kemuliaan kekalnya. Oke, lanjut lagi ya. Masih ada lagi ya di surat Petrus yang kedua ya. Nah, kan di sini bicara mengenai iman yang sama berharga. Jadi kan kita dengan Petrus ya,
sama-sama menerima iman yang sama. Kualitasnya sama, mutunya sama, nggak ada bedanya. Cuman ya mungkin kuantitinya bisa beda ya, tapi mutunya sama. Kita baca ya, ini yang terakhir ya. Lanjut, terakhir siapa tadi? Kamarnya ya? Okta ya? Ya, Sekarang giliran Kak Maria. Oh ya, Kamarnya ya, oke. Iman. Iman adalah substansiasi perwujudan terhadap substansi kebenaran, truth, yaitu realitas isi ekonomi perjanjian baru Allah. Isi ekonomi perjanjian baru Allah tersusun dari segala sesuatu yang berhubungan dengan hayat dan ibadah, yaitu Allah Tritunggal yang menyalurkan dirinya sendiri ke dalam kita, menjadi hayat kita di dalam dan ibadah di luar. Iman yang sama berharganya, yang Allah salurkan kepada kita melalui firman ekonomi perjanjian baru Allah dan roh itu, bereaksi terhadap realitas isi ekonomi perjanjian baru Allah yang demikian, dan membawa kita masuk ke dalam realitas ini, agar substansinya menjadi unsur kehidupan dan pengalaman Kristiani kita. Iman sedemikian ini dibagikan kepada semua orang beriman dalam Kristus sebagai bagian mereka dan sama berharga bagi semua orang yang menerimanya. Sebagai bagian sedemikian dari Allah, iman ini objektif bagi kita dalam kebenaran ilahi. amin. Tetapi iman ini membawa seluruh isi dari apa yang telah direalitaskan ke dalam kita. Dengan demikian, semua itu bersama iman itu menjadi subjektif bagi kita dalam pengalaman. Ini dapat diibaratkan dengan pemandangan atau kebenaran dan penglihatan atau iman yang objektif bagi kamera atau kita. Tetapi ketika terang, roh itu membawa pemandangan kepada film roh kita di dalam kamera, maka baik penglihatan maupun pemandangan menjadi subjektif bagi kamera. Amin. Kita selesai sampai di sini ya pembacaannya ya. Sampai di sini apakah ada yang mau sharing apa yang kita baca dari kenikmatannya? Apakah ada? Oke, mungkin saya dulu ya sedikit aja. Jadi teman-teman, hari ini saya juga kembali melihat satu perkara yang besar ya, bahwa di dalam penghidupan Kristen kita tadi di ayat yang ke-10 dari pasal 5, di subjudulnya berkata bagaimana disempurnakan dan dikuatkan oleh Allah sumber segala kasih karunia. Yang di sini yang saya dapat dan lihat adalah sumber ya. Jadi source, sumber segala anugerah ini atau kasih karunia, berarti kalau tanpa dia tidak ada sumbernya. Saudara-saudari ya teman-teman, pada malam ini di situ sungguh lengkap ya, bahwa dia ketika memanggil kita, dia akan menyediakan apa? Ya, dia melengkapi, dia meneguhkan, dia menguatkan, mengokohkan kita. Nah, jadi bagi orang yang sungguh-sungguh pasti akan dilengkapi, pasti akan diteguhkan, pasti akan dikuatkan dan dikokohkan. Tapi kalau orang itu nggak sungguh-sungguh mengejar, maka apa? Ya udah, hidupnya akan seperti itu aja. Selesai. Maksudnya selesai itu artinya nggak bisa ditambah-tambahin lagi, karena ada penderitaan, dia lari ke tempat yang lain, bukan datang kepada sumber kasih karunia ini. Nah, jadi oleh karena itu, sekali lagi saya juga mengucap syukur ada namanya membaca Alkitab bersama ya. Meskipun saya sudah baca Alkitab secara pribadi, tapi ketika mendengar firman yang disampaikan oleh teman-teman ya, sharing berkat ya, itu juga menjadi dorongan bagi saya. Ya, jadi itulah artinya ketika kita bisa melihat bahwa Rasul Petrus dia menulis surat ini, dia menasihati kita juga yang hidup sampai hari ini, ya, bahwa anugerah itu benar-benar dari Allah. Di ayat 12 ya, benar-benar dari Allah. Dia sampai ngomong gitu, benar-benar ya. Jadi kayak kita ketika ngomong ya, ini benar-benar loh ya gitu. Jadi kayak nggak ada yang bisa menyanggah lagi. So dia bilang apa? Berdirilah teguh di dalam. Meskipun apa?
meskipun ada orang lain ya atau orang-orang sekitar kita yang tidak berdiri teguh, namun kita perlu berdiri teguh supaya ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak menjadi kosong atau hampa, tapi kita diteguhkan oleh anugerah ini. Ya, jadi maka ditutup tadi di ayat yang terakhir ya, bagaimana dibilang, berilah salam seorang kepada yang lain dengan ciuman kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Ya. Jadi bukan yang berada di mana, bukan yang berada di kota apa, tapi di dalam Kristus. Nah inilah bagaimana sebenarnya kehidupan kita adalah harusnya in Christ. Nah, ini semua berlaku bagi setiap orang, tidak terkecuali. Ya, orang-orang yang mungkin belum beroleh selamat, atau orang-orang yang sudah percaya namun belum dilahirkan kembali. Bahkan sampai kita dilahirkan kembali pun, kita di dalam Kristus. Nah, tergantung. Kita dalam Kristus, kita sungguh-sungguh apa enggak? Kita mengejar enggak? Nah, kita dilengkapi enggak oleh kasih karunia-Nya? Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan. Semoga nanti teman-teman juga yang mendengar rekaman ini bisa terbantu ya, puji Tuhan. Amin, thank you Kak Rena. Kalau ada lagi yang mau menambahkan? Cukup singkat ya ini ya. Dari ayat ini apakah ada? Amin. Aku juga menikmati tadi kita baca di catatan kaki ya. 1 Petrus 5 ayat 12:2 ya. Mengenai anugerah, bahwa anugerah ini ternyata membawa setiap kaum beriman dikuatkan melewati penderitaan. Bahkan melalui anugerah ini Allah menyuplai mereka ya, berlipat ganda, beragam dan sejati. Ini luar biasa sih. Dan mampu membuat mereka mengambil bagian dalam dan untuk penderitaan Kristus, dan yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan menguatkan mereka dalam Allah Tritunggal. Jadi anugerah ini sebenarnya bukan secara materi ya, kita mendapatkan anugerah atau berkat, tapi ternyata anugerah yang sejati itu adalah diri Kristus sebagai segala sesuatu kita ya, yang menguatkan kita dan juga melengkapi juga meneguhkan kita ya. Ini sungguh luar biasa, dan ini bisa didapatkan ketika kita diselamatkan ya, ketika kita menerima Dia sebagai juru selamat kita. Jadi di atasnya juga sebenarnya Petrus tuh memberitahu ya bahwa apa yang dia tulis itu di dalam surat itu juga bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi karena ada kasih karunia ya. Jadi hari ini kita bisa baca Alkitab juga karena ada kasih karunia Allah gitu, yang menuntun kita, juga ada anugerah yang terus menuntun kita dan memperlengkapi kita. Jadi hari ini kita nggak boleh menyanyiakan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita, karena anugerah ini tuh berlipat ganda ya. Jadi bagian terbaik ini sudah diberikan kepada kita gitu. Jangan sampai kita menyanyiakan bagian yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin, thank you Maria. Ada lagi yang mau coba sharing, menambahkan? Apakah ada? Oke, kalau nggak ada, aku coba sharing ya, kan ya sih kebanyakan kita sharing di ayat 10 ya. Karena surat Petrus masih, 2 Petrus masih pendahuluan ya. Nah, aku juga terjamah sih di ayat 10 sih. Dikatakan Allah sumber segala anugerah. Ya, jadi dialah sumber segala anugerah. Ya, segala anugerah ya sumbernya dari Allah. Jadi pertama-tama dimulai dari Allah memanggil kita dalam Kristus. Dan akhirnya apa? Sampai kepada kemuliaan yang kekal. Jadi kehidupan Kristiani kita ya dimulai dari panggilan dan diakhiri dengan kemuliaan yang kekal. Dan di tengah-tengah situ, Allah sebagai sumber anugerah akan melengkapi, meneguhkan,
menguatkan, dan mengokohkan kita dengan syarat sesudah kita menderita seketika lamanya. Karena kita tahu bahwa Dia itu berkuasa sampai selama-lamanya. Amin. Karena kita Petrus kan, 1 Petrus kan bicara mengenai pemerintah Allah ya. Kehidupan Kristiani di bawah pemerintah Allah. Dan kita percaya aja, kita tahu bahwa Dia itu Allah yang berkuasa. Kita berada di bawah pemerintahannya. Ya mungkin kalau kita lihat luaran mungkin ada hal yang mengecewakan kita. Kalau kita baca yang ayat-ayat sebelumnya, apa namanya, ada lawan kita iblis juga yang menyebabkan kita menanggung penderitaan. Kelihatannya Allah itu nggak ada ya. Ya jadi tetapi di sini kembali mengingatkan kita bahwa Allah itu loh sumber segala anugerah, segala anugerah loh. Dia itu sanggup itu menjaga kita, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kita. Memang diawali dengan dia memanggil kita. Tetapi di tengah-tengah dia agak akan meninggalkan kita. Walaupun kita mengalami penderitaan seketika lamanya. Dia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kita. Ya, jadi kita tetap berpegang ya teguh ya pada Allah. Tetap percaya pada Dia ya. Kan hidup Kristen itu belum tentu enak ya kan. Pasti ada aja penderitaan yang harus kita lalui. Tetapi ya kita perlu bersandar kepada Allah ya. Disempurnakan ya, dikuatkan ya. Ya jadi di tengah-tengah penderitaannya kita perlu dikuatkan. Kita perlu disempurnakan. Yang melalui apa? Melalui Allah sumber ya anugerah. Dan ya benar sih tadi yang dikatakan Karena ya, ini adalah nasihat yang ditulis Petrus ya, untuk meyakinkan bahwa ini anugerah Allah itu yang benar-benar ada gitu. Kita perlu berdiri dengan teguh di dalamnya. Jangan sampai kita lemah karena ada penderitaan dan datang terus kita nggak bisa berdiri teguh nih, jadi lemah nih, jadi jatuh nih. Ya, oleh karena itu kita perlu tahu bahwa anugerah Allah itu benar-benar ada loh. Ya. Jadi apa sih itu anugerah? Sebenarnya kan kalau kita baca ya, kan kita sudah melewati beberapa pembacaan kitab ya. Anugerah itu ya sebenarnya sesuatu yang nggak layak kita dapatkan ya, tapi kita diberikan anugerah itu. Jadi anugerah itu apa? Anugerah itu ya sebenarnya adalah Kristus itu sendiri gitu, disalurkan kepada kita. Kan di ayat 2 kan dikatakan anugerah dan berdamai sejahtera melimpahi kamu. Jadi ada anugerah melimpahi kita. Tapi sebelum itu kita baca satu ayat, kan kita baca ayat 1 ya. Mengenai ini kan baru kata pendahuluannya ya. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami. Memperoleh iman, yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Jadi sama-sama memperoleh iman. Jadi nggak cuma Petrus atau mereka yang melayani yang menerima iman. Tapi kita semua hari ini yang membaca di sini yang menerima iman yang sama. Mutunya sama, kualitasnya sama. Ya, karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kalau kita baca di catatan kakinya, iman itu harus kita perlu maju. Iman ini nggak hanya menjadi objektif bagi kita ya. Iman itu perlu menjadi subjektif bagi kita. Nah, kita kan baca yang mengenai kebenaran Alkitab, bagaimana semua isi dari perjanjian baru Allah ini yang menjadi realitas dalam hidup kita. Nah, kita perlu iman gitu. Ya, kita perlu iman sehingga semua yang kita baca ini bukan sesuatu yang objektif ya, abstrak ya. Nah, oleh karena itu kita perlu iman ya. Iman kan bicara mengenai disalurkan melalui firman ekonomi perjanjian baru Allah dan Roh itu ya. Itu berasal dari situ ya. Yang membawa kita itu masuk ke dalam realitas ini. Agar substansi kan bicara mengenai kebenarannya nih yang kita baca. Menjadi unsur kehidupan dan pengalaman Kristiani kita. Jadi apa yang kita baca nggak hanya teori ya. Itu perlu menjadi hayat dan ibadah. Hayat yang di dalam kita, pertumbuhan rohani yang di dalam, dan ibadah yang di luar. Ibadah kan bisa dikatakan saleh ya, kesalehannya, perbuatan baik ya, yang kelihatan di luar. Oleh karena itu kita perlu iman, itu sebagai firman Allah yang disalurkan ke dalam kita,
sehingga di dalam kita bertumbuh dalam hayat, dan sehingga secara spontan otomatis di luar kita juga akan menampilkan kehidupan yang beribadah. Nah, di sini diawali dari iman yang baru kita bisa dibawa masuk ke dalam poin berikutnya ya, mengenai persediaan ilahi dan pemerintahan ilahi ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau menambahkan, apakah ada? Masih ada waktu? Oke, kelihatannya sudah nggak ada ya. Oke, kita paling sampai di sini ya. Oke, kita sama-sama tutup dalam doa. Mungkin ada yang mau sukarela berdoa, 1 atau 2 orang. 3 orang juga boleh. Amin. Mari saudara-saudari, kita menutup Amin. pembacaan kita dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala yang Dikau lakukan kepada kami Tuhan. Melalui Amin. Engkau, kami percaya dan kami menerima anugerah itu Tuhan. Engkau melimpahi kami dengan berbagai anugerah. Dan Engkau tidak meninggalkan kami, dan Engkau terus merawat kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kiranya jaga kesetiaan kami Tuhan, tetap ke dalam diri-Mu. Pertahankan iman yang telah ada dalam diri kami ya, tetap sama dan tidak berubah Tuhan. Terima kasih kami semua menerima iman yang sama, yang berharga Tuhan. Kami orang-orang pilihan Kau, selalu bersyukur atas segala pemberian yang Kau berikan. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin.